Apabila kita berziarah ke makamnya para ulama atau kita ziarah makam atau kuburan orang tua, maka pertama kita hendaknya menziarahi dengan menghadap kepadanya. Gimana menghadap kepadanya? Mayit dihadapkan kemana? Ke? Itu udah pernah. Mayit dihadapkan ke kiblat. Mayit dihadapkan ke kiblat, miring begini. Mayit bukan begini, telentang bukan. Mayit itu dihadapkan ke kiblat, miring ke kanan. Miring begini, menghadap kiblat. Jadi kalau kamu ziarah, sunnahnya kamu menghadap ke mayit. Berarti wajahnya mayit ke sana, kamu menghadap ke sana. Paham nggak? Paham. Jadi kalau kita ziarah, kadang-kadang orang ziarah dari belakang. Ya boleh, tapi kurang baik, kurang afdal. Kecuali kalau ada uzur penuh, namanya. Seperti makam Nabi SAW, sangat penuh orang ziarah. Kadang-kadang kita di depan full, ya terpaksa dari samping, dari belakang. La ba'sa bidzalik li udhrin, adanya uzur. Tapi kalau enggak ada uzur, ziarah orang tua, ziarah guru, menghadap. Kalau di Indonesia, jenazah menghadap ke kiblat ke barat, kamu ziarah menghadap ke timur. Wa yusannu an yaqtariba minal mayyit ka qurbihi hayya. Dan disunahkan orang ketika ziarah itu mendekat kepada yang diziarahi seperti dekatnya saat hidupnya. Kalau kamu sama ayahmu, sama ibumu, kenapa kamu ziarah dari jauh? Bukankah kamu ketika hidup mereka kepingin dekat, kepingin kau berada di bawah kakinya, atau kau di bawah lututnya ayahmu atau lututnya ibumu yang masih hidup. Ketika mereka sedo, mereka itu meninggal dunia, maka kalau kamu ziarah hendaknya mendekat seperti kedekatanmu kepada mereka di saat hidup. Ustahab. Kemudian kita mengawali ziarah dengan salam, sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Assalamualaikum ya abi, ya ummi." Kalau emang ayah ibunya. Kalau saudara, ya disebutkan statusnya, ya ammi, ya ammati. Assalamu alayka ya khali, ya khalati. Kalau teman, assalamu alayka ya sahibi, ya akhi fillah. Assalamu alayki ya ukhti, assalamu alayki ya ummi, dan sebangsa itu. Kalau dia bersalam kepada banyak, yaqul assalamu alaikum ayyuhal amwat, assalamu alaikum ya arwahal mu'minin, menyampaikan salam kepada mereka. Sunnah, dan Nabi mengajarkan itu. Datang orang belakangan yang hatinya peragu, kenapa kita salam kepada orang yang sudah mati? Kan nggak bisa dengar. Nah, ya, mestinya dia suruh tanya dulu, jangan protes. Ya, orang sekarang senangnya protes, nggak mau tanya. Itu orang sekarang. Kalau sudah Nabi mengajarkan, pasti ada dalilnya. Nabi mengajarkan pasti benar, nggak mungkin salah. Nabi mencontohkan. Kalau beliau salam kepada ahli kubur mengatakan assalamu alaikum, bukan assalamu alaihim. Alaihim kan ghaib. Lalu kum apa? Hadir. Assalamu alaikum. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa yang kita salam itu dengar. Kalau kita ngomong dengan sesuatu yang sudah kita yakini nggak dengar, kita ngomong, ya wong edan gitu. Itu udah yakin tembok nggak dengerin, ini ngomong, assalamualaikum ya tembok, assalamualaikum, itu stres gitu. Rasulullah mengajarkan kita kalau ziarah mayit, kita disunnah dengan dhamir mukhatab, assalamualaikum, berarti mereka mendengar. Bahkan dalam riwayat yang lain mereka menjawab.
Mereka menjawab, hanya kita tidak mendengar. Tidak mendengar, tapi diyakini bahwa mereka menjawab. Al-amwat yang kita salami itu menjawab salam kita sesuai kesolehan dan ketakwaan mereka. Jadi bersalam kepada ahli kubur itu sunnah. Ya, tadi ada kalimat-kalimat yang dari Nabi asli. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Antum salafuna wa nahnu lakum taba'. Rahimallahu al-mustaqdimina minkum minna wa minkum wal mustaakhirin. Termasuk yang juga diamalkan para ulama bersalam dengan kalimat berikut ini. Allahumma rabbal arwahil baqiyah wal ajsamil baliyah wal idhamil nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil atau anzil adkhilillah Allahumma alaihim rauhan minka wa salama. Terus Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Dan salam itu diulang-ulang boleh 3 kali. Lezat, lebih nikmat. Diulang. Assalamu alayka ya abi. Ya ummi. Ya. Kalau ada orang ziarah karena rindu, karena tersentuh suasana nangis, fala ba'sa. Nggak ada larangan, ya. Dia cinta, dia terbawa oleh suasana kangen dan rindu. Kenapa diharamkan? Ya, Nabi SAW, ya, yabki, beliau menangis ketika memakamkan putra beliau Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi ridwanullah, putra beliau, putra Nabi bernama Ibrahim, dari istri beliau Siti Maria Kiptiyah meninggal dunia. Rasulullah memakamkan. Wa kana Nabi yabki, Rasulullah nangis. Fasa'alahu as-sahabi, ma hadza ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Faqala inna hadhi rahmah, ini adalah, ya. Maka Rasulullah menangis di makam. Kita tidak dilarang untuk menangis. Kalau kita membuat pamer, nah itu atau hanya untuk gaya-gaya supaya viral, nah itu nangis terbawa oleh suasana rindu, kangen kepada orang tua, ibu yang telah wafat atau kepada guru. Wahada jaizun, boleh. Ya, dan apabila niatnya karena luapan cinta dan rindu, fayakunu fi ajr, maka akan menjadi pahala kalau cintanya karena Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang ziarah wali, menangis, mengenang jasa-jasanya, mengenang kebesaran akhlaknya, ya. Apalagi ziarah Nabi Muhammad SAW, ya, menangis karena cinta, karena rindu. Apa salahnya? Ya, apa salahnya? Orang bercinta dengan kekasihnya kok disalahkan? Ya, janganlah sampai kita itu akibat kekurangan ilmu kita dengan gampang serampangan melarang hal-hal yang tidak dilarang atau mengharamkan hal-hal yang mubah. Semua ulama sudah memberikan fatwa, yang ilmunya lautan, sudah menghafal hadis sampai 1 juta, menghafal hadis sampai 600.000, menghafal hadis sampai 400.000, sudah memfatwakan itu semua. Datang orang sekarang baru hafal hadis 40, dia sudah menyalahkan imam-imam yang dahulu, menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan
Imam Nawawi, sungguh aneh tapi nyata di zaman ini munculnya orang-orang semacam itu. Naam. Akhirnya cara-cara ziarah, ya. Kemudian kalau dia ada waktu mau duduk lanjut, ingin baca Quran, faya habada, bagus. Kalau dia nggak ada waktu mau cepet-cepet, langsung pulang. Ya. Ziarah itu bisa kita persingkat dan bisa kita percepat sesuai situasi keadaan. Oh lagi repot, ziarah sebentar 5 menit kita pulang. Oh lagi ada waktu, kita habis ziarah salam, setelah salam duduk, boleh. Baca Quran di makom ibu kita, baca Quran di makom guru kita, ya, mereka senang. Dan itu ada dalilnya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukan sahabat Nabi sembarangan, sahabat Nabi yang terkemuka, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, terkemuka, ahli fikih, ulama dari kalangan sahabat. Beliau waktu akan meninggal berwasiat, ya, berwasiat agar dibacakan Quran sampai khatam di kuburannya. Berwasiat agar dibacakan Quran di makomnya sampai khatam. Kalau itu sesuatu yang bid'ah, nggak mungkin sahabat Nabi berwasiat dengan hal itu. Kalau itu hal yang dilarang, tidak mungkin sahabat Nabi mengamalkan hal itu. Mana yang lebih paham sunnah Nabi, kita atau beliau? Mana yang lebih mengenal amal-amal Nabi, kita atau beliau? Kalau Ibnu Umar sudah melakukan sesuatu, maka itu menjadi dalil yang kuat bahwa sesuatu itu sesuatu yang sunnah, yang dianjurkan, yang sangat baik. Karena itu penting orang kalau ziarah ke makam orang tuanya, ziarah gurunya atau ulama-ulama, dan ada waktu, ya, membaca Quran 1 juz, 2 juz, sampai khatam lebih bagus. Nggak bisa milih surat-surat penting. Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi. Seperti amal mereka membaca Quran sebagian, dan kemudian itu menjadi budaya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kalau mereka ziarah kubur sambil membaca Al-Quran, dan itu menjadi amal mereka. Dalilnya dari Ibnu Umar tadi, dan bukan hanya Ibnu Umar, banyak sahabat-sahabat dari kaum Ansar, ya, dan juga ulama-ulama tabi'in, kaum salaf yang ada di Syam, mereka melakukan amal yang semacam itu. Dibacakan Quran di makam mereka, di kuburan mereka. Naam. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang sudah jelas dari mazhab-mazhab para ulama. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita sudah baca Al-Quran di makam orang tua kita atau makam guru kita, kita disunahkan menghadiahkan pahala dengan berkata, ya Allah, kirimkanlah pahala bacaan Quranku kepada ruh orang tuaku. Ya Allah, hadiahkanlah pahala bacaan Quran atau Yasin atau Tabarak yang telah ku baca, kirimkan pahalanya kepada ruh ibuku. Dianjurkan oleh semua ulama, oleh jumhur ulama, terutama Asy-Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah sangat menganjurkan kalau kita selesai baca Quran atau baca kalimat-kalimat thayyibah, kita memohon kepada Allah agar pahalanya dikirimkan kepada orang yang kita ziarahi. Datang orang berlogika, pahala buat dirinya saja belum cukup kok dihadiah-hadiahkan. Nah, ya. Ini orang-orang yang menjadikan nas-nas ulama di bawah akal dangkal mereka. Orang beramal untuk dirinya pahalanya belum banyak, kenapa hadiah kepada yang sudah mati? Ini karena dia tidak tanya ulama. Ngomong di medsos
dengan padahal jumhur ulama menganjurkan semacam itu. Kalau kita sedekah, kalau kita baca Quran, kalau kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita akhiri dengan doa, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku, pahala bacaan Quranku, pahala zikirku kepada ruh orang tuaku atau ibuku atau ayahku atau guruku. Sunnah. Jumhur ulama begitu. Bahkan banyak ulama mengatakan dengan niat pun cukup. Ya Allah, saya niat baca Quran, baca Yasin, baca ini, dan saya niatkan pahalanya untuk ruh fulan. Niat cukup. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sebaiknya dengan memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada ruh fulan. Doa, memohon kepada Allah, doa akan disampaikan pahala dari bacaan kita kepada si mayit. Tapi kalau ulama mazhab yang lain, dengan niat cukup, nggak pakai doa, niat. Saya niat ya Allah, pahala Yasin yang saya baca untuk ibu almarhumah, untuk bapak almarhum, sah. Beda nggak? Yang pertama dengan kedua beda nggak? Beda. Kalau pertama apa? Dengan meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran dan Yasin kepada fulan, ruhnya fulan. Yang kedua cukup niat. Itu juga ada sebagian ulama begitu. Dua-duanya benar. Tapi Imam Syafi'i atau Syafi'iyah lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Maka dengan bulan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu memberi nggak pakai hitungan. Kalau memberi pakai hitungan namanya apa? Memberi pakai hitungan apa namanya? Orang baik. Kok pelit? Pelit. Nah, gak ngasih itu pelit. Ya. Orang yang memberi tapi pakai hitungan, itu orang baik. Gitu. Tapi orang dermawan itu memberi tanpa hitungan. Memberi dengan segala yang dia miliki. Menambah terus pemberian. Itu dermawan. Kalau ada orang yang dermawan memberi sarung kepada fulan, ya fulan, ini sarung buat kamu ya, hadiah lebaran. Pak, terima kasih Pak, Bapak kasih saya hadiah lebaran sarung. Wah, bagus sarungnya ini. Terus orang yang terima sarung berkata, Pak, kebetulan tetangga saya itu belum punya sarung, bolehkah sarung yang saya terima dari Bapak ini saya kasihkan ke dia aja? Apa kata orang yang dermawan tadi? Apa kata dia? Ya, karena dia dermawan. Oh gitu, tetanggamu nggak punya sarung. Ya Allah, dah kamu saya kasih lagi. Kamu saya kasih double, kamu kasih dia dan kamu. Jawab, betul nggak? Dermawan nggak itu? Dermawan. Kalau dia cuma bilang, ya udah kasih ke tetanggamu, tapi ini nggak dikasih lagi, dermawan? Dermawan nggak? Nggak dermawan. Orang baik, dia baik ngasih. Ya, ketika mendengar kamu memberikan kepada orang lain, dia nggak ngasih lagi. Ya karepmu, mau hekewo karepmu, tapi nggak ngasih lagi, maka nggak dermawan. Orang baik tapi nggak dermawan. Yang dermawan dia ngasih lagi. Kamu ada tetangga berapa yang nggak punya sarung? 5 Pak. Oh, tak kasih 6 kamu. 5 gak bagi-bagi untuk yang gak punya sarungan di antara makhluk-makhluknya, di atas makhluk-makhluknya. Gak ada sebanding kedermawanan manusia dengan Allah itu. Manusia yang maksiat tiap hari kafir dikasih makan sama Allah. Itu di Amerika, di Eropa, di Indonesia juga banyak. Orang kafir dikasih makan sama Allah. Apa gak dermawan itu? Ya, bahkan dikasihnya kadang-kadang banyak tuh. Yang muslim-muslim fulusnya dikit, dompetnya kepepet. Yang nggak ibadah, yang nggak sholat itu malah kadang-kadang duitnya banyak. Dikasih makan, walaupun nggak sholat. Bukan hanya dia, anaknya, istrinya kasih makan sama Allah. Bukankah Allah Maha Dermawan? Jawab, Maha Dermawan. Jadi kalau ada orang mohon kepada, ya Allah, aku sudah baca Yasin, aku mohon pahalanya
kau sempurnakan untuk aku, dan juga kau kirimkan untuk orang tuaku, untuk ibuku. Allah ngasih nggak? Allah ngasih nggak? Ngasih. Allah Maha Dermawan. Ente yang baca Yasin dapat pahala Yasin, dan orang-orang yang kamu mintakan dari Allah supaya mendapat pahala bacaan Yasinmu dapat semua. Paham tuh? Pakai supaya paham, dan kamu tidak mudah dibodoh-bodohin sama orang yang bodoh. Ya, jadi ketika kita menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mayit, bukan berarti kita nggak dapat pahala. Kita tetap dapat, dan orang yang kita mintakan dari Allah dapat walaupun banyak. Allah kedermawanannya tidak terbatas. Maka kita kadang ila rufullah wa arwahil muslimina wal mu'minina wal mu'min. Buat Allah nggak ada yang sulit. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ya, ini penjelasan yang paling benar, dan ini yang paling kuat, dan ini yang terbaik. Pahami dengan benar biar kalian tidak bingung lagi setelah penjelasan ini. Wallahu a'lam.